Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama pembelajaran Ibu Teknologi Layanan Jaringan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.7 tentang konsep kerja protokoler server soft switch. Sebenarnya kompetensi dasar ini juga akan diperdalam lagi di kompetensi selanjutnya. Maksudnya materi di KD ini akan diperdalam di kompetensi dasar 8 dan 9 tentang soft switch khusus gitu ya, ngebahas tentang itu. Tapi di sini kita akan sedikit bukan menyinggung sih, jadi lebih mengenal gitu ya, mengenal tentang soft switch. Nah, di sini ada dua materi pokok dari 3.7 yaitu tentang soft switch-nya itu sendiri dan fitur serta fungsi dari soft switch. Nah, kita langsung masuk ke yang pertama. Nah, soft switch ini dia adalah perangkat yang secara logikanya berada di titik pusat jaringan telekomunikasi ya, atau sentral dari jaringan telekomunikasi itu adalah soft switch. Nah, soft switch itu jadi menghubungkan telepon ya, jaringan telepon kayak gitu. Nah, di sini ada 3 inti poin dari soft switch itu, ada komponen, terus ada batasan ukuran kualitas dalam soft switch sama batasan kategorinya. Nah, di sini karena atau soft switch itu biasanya kalian kenal dengan VoIP. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang RoIP ya, Radio Over Internet Protocol. Kali ini kita akan belajar tentang VoIP, jadi memperdalam tentang jaringan teleponnya. Kalau kemarin kita belajar tentang jaringan radio, sekarang jaringan telepon. Nah, itu adanya di soft switch atau ada di VoIP ya. VoIP itu kepanjangan dari Voice over Internet Protocol. Itu lebih lengkapnya kalian bisa search di internet. Nah, soft switch ini susah yang ngomongnya, biasa kan lidah Sunda mah susah ngomong Inggris ya. Intinya kayak gitu, soft switch gitu ya. Nah, soft switch ini ada yang pertama komponennya itu ada MGC. Nah, MGC ini dia tugasnya untuk memonitor sama mengatur serta mengontrol jaringan telepon itu gitu ya. Terus yang kedua ada signaling gateway atau SG, dia berperan untuk menerjemahkan setiap pesan. Terus yang selanjutnya ada media gateway, ini dia yang mengubah setiap paket data yang masuk gitu ya, agar menjadi standar protokol yang sudah ditetapkan dalam soft switch. Yang selanjutnya ada application server, ini dia yang menyediakan aturan layanan, logika sistem, menjalankan jenis aplikasi, fitur, OS dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada media server, ini komponen pendukung dari contohnya kayak kartu jaringan, media transmisi, media penyimpanan. Nah, itu komponen dari media server gitu ya. Yang selanjutnya ada batasan ukuran kualitas dalam soft switch. Yang pertama ada one way delay. Ini kecepatannya sekitar 150 ms meter second ya, kurang dari 150 meter second ms. Terus ada juga echo cancellation, terus ada delay, ada information loss, terus ada post dial delay sama main opinion score. Untuk penjelasannya kalian boleh search di internet ya. Yang selanjutnya ada batasan kategori dari soft switch. Ini ada kelas 4 sama ada kelas 5. Bedanya di sini kalau yang kelas 4 dia cenderung berperan sebagai transit atau traffic antar operator yang berbeda. Fungsi utamanya melakukan proses routing dengan kapasitas volume data berukuran besar. Nah, terus kalau yang kelas 5 ini ya, yang kelas 5 ini dia menjadi interface layanan yang dapat melayani kebutuhan pengguna secara langsung. Jadi kalau yang ini mah transit atau traffic data ya, pengiriman datanya di antar operator yang berbeda. Kalau yang kelas 5 dia yang menjadi interface layanan yang melayani kebutuhan untuk penggunanya secara langsung. Atau penjelasan lebih lengkapnya kalian boleh search lagi di internet gitu ya.
Nah, yang selanjutnya kita masuk ke G ya. Di G ini ada fitur dan fungsi soft switch. Nah, di sini fungsinya ada 4 dan fiturnya ada 9 ya. Fungsinya dari mulai switching, fungsi kontrol, fungsi signaling sama fungsi interface. Ini kalian untuk pembahasan atau yang lebih ngertinya gitu ya, kalian boleh search di internet. Intinya di pembelajaran kali ini yang dipelajarinya gitu ya. Nah, untuk di bab ini juga sebenarnya ada beberapa produk atau ada beberapa jenis soft switch yang diproduksi oleh vendor-vendor yang terkenal di Indonesia ataupun di dunia gitu ya. Yang mungkin kalian mah nggak terlalu sering ngedengar gitu ya, atau mungkin pernah ngedengar gitu. Yang salah satunya paling terkenal itu ada Mediacore switch, itu biasanya sering banget dipakai, sama Roytel soft switch ya, itu yang sering digunakan atau yang paling banyak banget produknya digunakan. Itu ya untuk materi kali ini. Nah, karena satu kompetensi dasar sudah selesai, maka ada tugas. Ini tugasnya ibu mah nggak suka sulit ya, cuman 2 aja. Silakan kalian jawab pertanyaan ini. Lalu setelah ditulis di buku catatan, kalian foto dan diberi nama serta kelas, dan kalau fotonya ternyata lebih dari satu, silakan dibuat di dalam satu file terlebih dahulu. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.